Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Marsha Anggia di acara kali ini Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ngopi, 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 ngobrol penuh inspirasi. Hanya di SMK SPP Negeri Samarinda. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kang Muhammad Nasir Hidayat. Beliau merupakan pengusaha yang sukses di usia muda. Halo Kak Nasir. Halo Marsha, Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Marsha gimana Oke. kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih Kak. Oke Kak, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak nih alumni angkatan berapa sih Kak? Saya Terus angkatan- lulus di tahun berapa juga? Saya angkatan 42, lulus tahun 2010. Jadi saya masuk itu tahun 2007, lulus 2010, jurusan perkebunan. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Lulus di tahun segitu dan sukses di usia yang muda saat ini. Oke, kalau boleh Marsha tahu, bolehkah Kakak ceritakan nih, usaha Kakak bergerak di bidang apa saja sih? Iya, untuk saat ini usaha saya itu bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada tambang, tambang batu bara, dan yang ketiga itu outsourcing. Oh, luar biasa. Banyak sekali ya, Kak. Kira-kira berapa banyak karyawan Kak Nasir nih? Sekitar 2100-an orang. Oh, Karyawan. lumayan banyak ya, Ya, teman-teman. tapi di 3 sektor itu ya. Oke, jadi Kak, apa aja sih yang memotivasi Kakak nih saat Kakak kan kita bangun usaha tuh pasti ada jatuh bangunnya nih, Kak. Apa aja yang memotivasi Kakak selama Kakak down saat bikin usaha ini? Gini, saya pernah mengalami down usaha itu tahun 2019 awal COVID-19. Oh iya, Itu sampai tahun 2020 down sekali, ya, pasar lemah, kemudian harga-harga mulai naik, barang sulit didapat, yes. inflasi juga terjadi di situ. Mm-mm. Jadi banyak kendala pada saat itu, bahkan bisa dikatakan perusahaan saya itu hampir kolaps. Kemudian motivasi yang membangun saya untuk maju itu orang tua. Keluarga ya, Kak. Keluarga. Pentingnya peran keluarga Ya, gitu. peran keluarga, khususnya orang tua ya. Apa aja sih pencapaian Kakak selama Kakak membangun usaha ini nih? Pencapaiannya tentunya materi ya. Pencapaian materi yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang paling penting itu kita bermanfaat bagi orang banyak. Artinya kita memperkerjakan orang lebih dari 2000 orang itu berkontribusi terhadap Iya. kehidupan orang lain. Itu yang paling penting menurut Itu saya. yang paling penting ya, Kak Iya. ya. Oke, sobatan ini sudah pada kepo nih, Kak. Apa aja sih pengalaman positif Kakak nih selama sekolah di SMK SPP ini? Selama sekolah di SMK SPP, saya punya guru-guru yang memotivasi sekali ya. Oh, Saya punya guru dulu namanya Pak Mustiadi. Beliau waktu itu mengajar saya iya, tanaman perkebunan. Jadi pada saat in class maupun di lapangan, beliau tidak hanya memberikan materi secara kejuruan, tapi Yes. juga memberikan motivasi tentang kehidupan. oh, Yang kedua itu Pak Rahman. Oh, Waktu itu beliau guru perkebunan semusim. mm-mm. Jadi seperti Pak Mustiadi juga, beliau pada saat in class memberikan kata-kata mutiara untuk memotivasi siswa-siswanya Biar lebih semangat. punya tujuan. Iya, Setelah lulus sekolah mau ngapain itu Iya. beliau sudah tanamkan sejak saya di SPP SPMA. Apa aja sih momen terbaik Kakak yang Kakak ingat pas selama sekolah di SPMA ini? Momen terbaik saya waktu itu, waktu sekolah di ini, saya jadi ketua pelantikan Bantara waktu itu. Ketua panitia Ya, pelantikan Bantara di Samboja tahun 2008. Waktu itu kelas 2. Itu yang kelas dua. momen yang
paling saya ingat karena saya tidak punya pengalaman lain sebelumnya. Ya, Kemudian teman-teman angkatan memberikan tanggung jawab itu, ya. kemudian saya jalankan, ya alhamdulillah itu berkesan bagi saya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Apa tantangan terbesar yang Kakak hadapi selama bersekolah di sini? Terus gimana sih cara Kakak menghadapinnya gitu? Tantangan terbesarnya itu karena di sini asrama ya, Ya, asrama. Tantangan terbesarnya itu keluar dari zona nyaman, oh iya, keluar dari zona nyaman karena yang harus mungkin, berasrama, ya karena harus berasrama, jarang bertemu keluarga dekat juga. dengan orang tua. Biasa kita setiap hari ketemu sama orang tua, Iya, kemudian kita berasrama, masuk asrama, harus jauh dari harus orang jauh dari tua. jauh dari keluarga, dengan segala keterbatasannya kita harus Belajar running di belajar sini. mandiri Belajar juga mandiri, betul. dan lain-lain. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi. Baik. Adakah pendidik dan tenaga kependidikan yang sangat berpengaruh gitu dalam hidup Kakak? Kalau boleh tahu kenapa dan siapa Kak? Itu tadi yang paling, semua berpengaruh ya, semua Iya. berpengaruh. Guru-guru tentunya memberikan motivasi dan ilmu yang sampai saat ini dapat diterapkan di dunia kerja. Ya, Tapi kalau ditanya siapa yang paling berpengaruh, saya punya dua guru favorit, ya, itu Pak Mustiadi dengan Pak Rahman. oke. Beliau yang memberikan motivasi-motivasi baik in class, kemudian praktik atau Iya. sharing di luar jam sekolah. Luar biasa sekali ya Iya. Kak. Jadi guru-gurunya itu nggak cuma ngajarin, tapi juga ngasih motivasi, Motivasi, betul. bikin kita semakin semangat untuk Betul. bersekolah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Apa mata pelajaran tertentu yang bikin Kakak ngerasa Kakak ini siap gitu menghadapi dunia kerja? Manajemen agribisnis. Oh, Ah, itu sangat berpengaruh banget ya Kak? sangat berpengaruh. Jadi pelajaran yang paling saya senangi, kemudian saya tekunin itu dari SPP, SPMA dulu namanya ya. Ya. Itu manajemen agribisnis. Waktu itu gurunya Ibu Masrudah. Oh, Kemudian kelas 3 itu diajar oleh Kak Lili. Sekarang beliau di sertifikasi benih ya. iya, Iya, sudah pindah. sudah pindah, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah kegiatan sekolah yang meninggalkan kesan mendalam gitu bagi Kakak? Kegiatan sekolah yang memberikan kesan mendalam Iya. itu pramuka sih kalau saya. Pramuka, Iya. karena kayak ada Saka, Ada Saka, Bantara. Bantara, Laksana. Ya, jadi kayak Itu yang membuat kita diajarkan banyak hal tentang bagaimana alam berinteraksi dengan alam, dunia bagaimana kita public speaking walaupun sesama teman. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Menurut Kakak nih, gimana sih Kakak menilai fasilitas sekolah kita ini saat zaman Kakak dulu? Fasilitas kita pada saat zaman saya itu cukup baik ya menurut saya. Artinya asrama dengan fasilitasnya yang cukup, kemudian Iya. ruang ajar mengajarnya juga, tenaga pendidiknya yang benar-benar tenaga pendidik yang mumpuni ya. Iya Kak. Kemudian fasilitas-fasilitas kayak seperti aula, lab, belajar lab bahasa Inggris, lab komputer, lab pasca panen, lab biologi, saya rasa cukup Memadai. cukup untuk kita praktik maupun in class. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah aspek fasilitas yang menurut Kakak perlu ditingkatkan saat dulu gitu? Saat sekarang, Saat dulu. saat dulu yang perlu ditingkatkan mungkin asrama saja ya. Asrama. Oh Asrama. iya, kurangnya di asrama. Ya, mungkin bisa ditambah asrama itu supaya mengurangi volume kapasitas dalam satu kamar itu bisa nggak terlalu banyak di dalam situ, jadi bisa belajar dengan baik. Pada saat istirahat juga istirahat dengan nyaman. Fasilitas-fasilitas di asrama sih. Alhamdulillah sekarang udah ada pembangunan asrama sekarang Kak. Oh, Jadi sudah ditingkatkan. Sekarang asrama tuh sudah lumayan luas lah. Udah lumayan banyak. Jadi kemungkinan besar sekarang siswa-siswinya tuh sudah mulai nyaman untuk belajar gitu Kak. Baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hubungan Kakak dengan teman-teman dan guru yang di sekolah ini? Baik. Teman-teman satu angkatan kami masih
sering komunikasi. Ya. Kita juga ada Ya, WhatsApp pasti group. kan. Kemudian dengan guru-guru kami, era kami angkatan 2010 itu banyak guru-guru yang sudah pensiun atau purna tugas. Jadi mungkin kalau untuk komunikasi kami lewat sosial media. Tapi kalau angkatan terkadang kami mengadakan reuni kecil, ngumpul satu Iya, angkatan. reuni Bisa kecil-kecilan. bertempat. Iya. Biar bisa berbagi kisah setelah sekolah gitu ya, Kak. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Apakah sekolah membantu Kakak mengembangkan hubungan kuat dan dukungan? Gimana? Kayak sekolah nih bantu Kakak bikin hubungan Kakak dengan angkatan alumni itu lebih kuat gitu. Dikasih dukungan juga sama sekolah. Jadi begini, hubungan emosional angkatan kami itu dibentuk memang dari era sekolah. Artinya kami diawasi oleh Korem, dihukum, kemudian hidup bersama lah di dalam Iya, asrama. seperti keluarga gitu ya, Seperti Kak. keluarga, kita punya ikatan emosional yang kuat. Iya. Walaupun kami sudah terpisah di berbagai tempat, tapi ikatan emosional kami bahwa kami menganggap angkatan kami itu adalah saudara. Jadi 3 tahun bersama tuh bikin Kakak ngerasa kayak wah ini saudaraan banget nih gitu. Iya. Pengalaman yang berkesan dengan teman-teman yang kayak misalnya wah saya seneng banget nih temenan sama yang ini gitu. Terus saya suka nih dengan guru yang ini, yang pengen Kakak bagikan, kayak pengen Kakak sampaikan ke orangnya langsung gitu. Iya. Pengalaman terhadap masing-masing individu seperti teman itu tidak ada yang teman yang terlalu dekat atau teman yang terlalu jauh. Semuanya sama. Sama. Kalau saya berteman ke semua, kemudian kepada guru tidak terlalu ada yang terspesialkan. Mungkin ada yang dekat dengan kita, guru-guru yang memang sering interaksi dengan murid-muridnya. Di situ yang tadi saya bahas bahwa guru-guru tersebut sering memberikan kami motivasi tentang kehidupan ke depannya. Oh, seperti kayak bikin Kakak semakin semangat gitu sekolah Ya, di sini ya, Kak. betul. Oke. Apa Kakak ngerasa nih sekolah ini berkontribusi gitu buat pencapaian Kakak saat ini? Sangat berkontribusi ya. Ya. Jadi gini, revolusi mental itu dibentuk di SPP ini. Iya, Kak. Jadi kita lulus SMP, masuk di SMA sederajat ini, di SMK SPP. Itu disinilah kita dapat revolusi mental. Bagaimana fisik kita diolah, mental kita ditempa. Banyak hal yang membuat kita kuat di sini. Ya, misalnya Menghadapi masalah, terbiasa memberikan solusi-solusi kepada teman yang mempunyai masalah. Iya. Itu bentuk revolusi mental yang dibuat di SMK SPP ini. Jadi itu bikin Kakak kayak bangga gitu dengan pencapaian Ya, Kakak saat ini. saya itu selalu bangga menyebutkan bahwa saya lulusan SPP SPMA pada saat itu ya. Iya. Sekarang SMK SPP. Saya selalu bangga menyebutkan bahwa saya adalah lulusan SPP SPMA tahun 2010. Karena Jadi di dalam rapat pun kadang saya menyebutkan kepada karyawan saya ini lulusan SPP SPMA jurusan pertanian, tapi mau belajar di bidang-bidang lain. memperluas pengetahuan. Perluas koneksi, pengetahuan, kemudian mempertajam skill. Saya rasa SPP ini tempat yang cocok untuk mengolah diri. Karena di sini kita diajarkan tentang kejuruan maupun non kejuruan ya. Iya, Yang pastinya sangat bermanfaat kita gunakan di kedepannya. masa depan. Oke. Apa saran Kakak untuk sekolah agar dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi sobat tani di masa depan? Kalau saya mungkin sedikit saran itu sistem di asrama mungkin sih ya. Iya. Kalau saya dengar sekarang kan memang kita hindari kontak fisik. Iya, sudah. Kontak fisik sudah tidak ada. Kalau era saya
itu kontak fisik masih sangat-sangat Masih parah banget. diperbolehkan. Mm-mm. Tapi pada saat ini kan kita sudah tidak lagi seperti itu. Namun tidak terlepas daripada proses apa namanya, proses ajar mengajar di sini dengan Iya. tegas. Mm-mm. Iya. Oke. Duh, haus nih Kak. Kakak nggak mau cobain minuman Boleh. kami nih? Ini minuman Rosella yang dibuat di sekolah kami Kak. Ini sangat berkhasiat nih Kak. Seger juga loh. Kita cobain deh, cicipin dulu. Ya sahabat ngopi, kita coba dulu ya Rosellanya. Ini buatan peserta didik dari SMK SPP. Ini pakai bahan pengawet nggak? Enggak Nggak pakai bahan pengawet ya? pakai. Alami Kak. Oh, alami. Seger banget kan Seger Kak? banget ya rasanya. Apalagi diminum saat dingin ya. Iya. Sangat seger banget. Siap. Jadi kita di sini ada sambal terasi, ada sambal hijau, terus ini minuman baru nih Kak, ada lemon drink. Lemon drink. Wow. Iya, kita baru buat produk ini. Bahannya asli dari SMK SPP. Iya asli Kak, Dari luar. kita bikin karena tanaman utama ATPH itu cabai Kak di sekolah kita. Jadi Oh. ini asli dari cabai SPP. Oke. ATPH ini hortikultura ya? Iya Kak. Oke. Oke, kita lanjut ya Kak. Boleh. Nih, jika kakak diberi kesempatan untuk mengubah sesuatu di sekolah ini, apa yang mau kakak rubah? Mungkin untuk mengubah tidak, hanya ke arah memperbaiki ya, Iya, memperbaiki. Jadi kami dulu itu padat sekali jadwal. iya, Kita subuh itu sudah lingkungan pagi, sudah setelah sholat subuh sudah Senam. lingkungan pagi, kemudian senam, masuk sekolah jam 7. iya, Jam 7 kemudian kita pulang setengah 2, istirahat, nanti habis asar masuk lagi swakarya atau lingkungan sore. iya, Kemudian malam dilanjutkan kegiatan keagamaan. atau apel. Mungkin saran dari saya itu hanya memaksimalkan jam yang sudah ada di sini. Artinya peserta didik ini kan sudah di asrama, sudah 24 jam di asrama. Sayang jika proses transfer ilmu dari sekolah atau peserta didik, baik itu tentang produktif, keagamaan maupun non produktif, itu hanya terbatas di jam-jam tertentu saja. Siswa atau peserta didik terlalu banyak mungkin di asrama. Itu sih yang menurut saya bisa dimaksimalkan lagi. Artinya peserta didik ini sudah 24 jam meninggalkan keluarga atau orang tuanya, masuk di dalam asrama. Kemudian dalam 24 jam itu mungkin lebih bisa dimaksimalkan lagi dalam proses transfer ilmu tadi, maupun itu produktif, non produktif, ataupun yang sifatnya keagamaan. Gitu. Itu saja saran saya sih. Oke. Adakah pesan atau ucapan terima kasih yang pengen kakak sampaikan untuk sekolah, guru-guru, atau teman-teman kakak dulu nih? Terkhusus kepada Ibu Eli Susiana sebagai Kepala Sekolah SMK SPP Negeri Samarinda, saya melihat di era beliau ini ada beberapa pembangunan seperti lab, ya kan, kemudian pengadaan alsintan yang tadinya kurang, kemudian Ibu Kepala Sekolah berjuang kita sekarang kan di bawah Dinas Pendidikan, berjuang di OPD Disdik Provinsi untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu biar lebih layak lagi. Artinya perlu sinergisitas antara PTK dengan Ibu Kepala Sekolah untuk sama-sama berjuang bagaimana SPP ini mendapat pembangunan atau perhatian yang lebih dari pemerintah provinsi khususnya ataupun pusat.
Jadi itu yang ingin kakak sampaikan Iya. ya, Kak. Jadi mungkin kalau kepala sekolah itu keras kepada PTK, keras kepada peserta didik, itu bukan untuk kepentingan beliau pribadi tentunya. Pasti untuk Pasti untuk bersama. kemajuan peserta didik, kemajuan PTK semua yang ada di sini. Artinya kalau kita berada di zona yang nyaman atau yang santai, tidak ada punya lokus atau fokus untuk bagaimana nih SPP ke depan. Apakah kita mau buka jurusan baru? Apakah kita akan memaksimalkan penerimaan siswa untuk memenuhi kuota yang ada di SPP ini? Iya. Itu menjadi PR bagi sekolah untuk pemenuhan itu. Kemudian ini siswa saya kelas 3 akan lulus. Iya. Akan lulus, yang mau kuliah silahkan kuliah, yang mau kerja bagaimana sekolah ini memberikan fasilitas atau menjembatani perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur khususnya untuk datang ke sini merekrut peserta didik yang akan lulus ini tadi menjadi karyawan mereka. Itu saya rasa itu tantangan yang paling besar untuk sekolah ini ya, khususnya karena kita tidak boleh membiarkan alumni itu nganggur, tidak kuliah, tidak juga kerja. Itu saya menyayangkan apabila itu terjadi di sini. Iya. Jangan sampai sudah sekolah bagus, Sekolah bagus. asrama, sudah ditempa mental, fisik, tapi malah nggak jadi Nggak jadi apa-apa. apa-apa, kau menganggur. Satu lagi, di sini juga peran alumni sangat dibutuhkan ya. Iya. Peran alumni sangat dibutuhkan karena apa? Karena alumni itu kan sudah berada di luar zona sekolah, sudah berinteraksi dengan banyak orang, banyak perusahaan tentunya, punya link yang cukup luas. Mungkin alumni-alumni yang sudah pada sukses di luar sana, ada yang jadi bupati, ada yang menjadi pengusaha wira swasta, ada yang menjadi kepala daerah maupun badan legislatif tadi. Iya. Dibantu adik-adiknya ini bagaimana yang mereka mau kuliah di satu tempat universitas yang mungkin universitas ternama, itu kita bisa bantu. Kemudian yang kedua, adik-adik kita yang mau bekerja ini bisa kita jembatani ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kita nggak, sebagai alumni itu nggak boleh Putus. pelit informasi, Iya. pelit dalam menjembatani sesuatu, karena yakinlah ketika kita berbuat baik terhadap orang lain, akan ada sesuatu timbal balik ke kita Yang baik yang juga. tidak pernah kita sangka-sangka. Iya. Ya, Sobat Ngopi, sudah nggak terasa nih waktu kita berbincang-bincang sudah habis. Jadi, kita belajar dari pengalaman Kak Nasir tadi ya teman-teman. Kisah Kak Nasir sangat menginspirasi sekali. Bertemu lagi di episode-episode selanjutnya di acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Sudah ngopi hari ini? Ngopi, 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 ngobrol penuh inspirasi. Hanya di SMK SPP Negeri Samarinda.